Praise God, Shalom. Gereja Tuhan dimanapun kau berada, sorak-sorai yang terdahsyat untuk kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu yang indah ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami, sebab Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian dan hati kami melimpah dengan syukur atas karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau yang menjadikan kami kuat. Terima kasih untuk pengharapan yang baru. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan waktu yang indah ini kami mau bersorak-sorai, memuji, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Eklesia dimanapun kau berada, sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai yang terdahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Lebih dahsyat lagi nyatakan pujian-Mu. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Lebih dahsyat lagi Eklesia. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujian kami Tuhan Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
lagi saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bagi Raja segala pujian. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, semuanya nyatakan segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari yang di rumah-rumah nyatakan dengan segenap hatimu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Eklesia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja
Raja mulia, Raja mulia, lebih lagi, Raja mulia, haleluya Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sebab bersama-Mu kami kuat Tuhan, di dalam-Mu ada kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Lebih lagi nyatakan dengan segenap hatimu. Menyanyikan kemuliaan namamu, oh sana. Mari nyatakan lebih dahsyat lagi. Haleluya, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama Yesus. Jesus, we worship you. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana. Lebih lagi katakan Hosana. Layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan dia layak, saudara. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang. Amin Tuhan. Atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya Tuhan. Sekarang kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kita sebelum membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, saya ajak saudara berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan hari ini memberi kesempatan buat umat-Mu seluruhnya, khususnya GBI Semanan yang beribadah pada hari ini. Itu sebabnya Tuhan urapi semua kami, urapi juga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu supaya kami beroleh understanding, hati kami dijamah, dan kami bisa percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, hari ini saya mendapatkan judul atau tema dari Gembala Saudara. Di bulan ini adalah tema kemenangan, dan pada minggu ini saya diminta untuk berbicara menang atas ketidakmungkinan. Saudara, saya ingin membaca bersama-sama satu perikop di dalam Matius pasal 14. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-12 dan ayat 22
sampai ayat ke-30. Saya tidak membaca seluruhnya step by step, saya akan baca. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus bertanya kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow. Saya akan mulai dengan statement ketika Yesus menyuruh orang-orang itu pergi, maka murid-muridnya berjalan naik perahu dan kemudian menuju ke seberang. Tapi di tengah-tengah pagi, jam 3 malam atau jam 3 pagi, maka Yesus berjalan di atas air menjumpai mereka. Fenomena Yesus berjalan di atas air adalah fenomena supranatural atau supernatural. Artinya fenomena ini tidak mungkin secara natural karena berat jenis air satu dan berat jenis manusia lebih dari satu. Berarti dengan kata lain, kalau saya membaca fenomena supranatural atau fenomena supernatural, itu adalah fenomena di mana saudara dan saya melakukan atau menang di atas ketidakmungkinan. Orang berjalan di atas air itu tidak mungkin. Makanya banyak orang tenggelam dan mati, bukan? Ternyata yang bisa berjalan di atas air, kalau hanya Yesus yang berjalan di atas air, maka hanya Yesus yang bisa menang atas ketidakmungkinan, hal yang mustahil ada, ya hal yang tidak mungkin. Tetapi bukan hanya Yesus, ternyata Petrus juga berjalan di atas air. Apa artinya? Artinya bukan hanya Yesus yang bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural atau melakukan sesuatu atau menang di atas ketidakmungkinan, tapi Anda dan saya juga bisa menang atas ketidakmungkinan. Karena bukan hanya Yesus, ternyata Petrus juga berjalan di atas air. Dengan kata lain, saya akan mengawali Anda sangat bisa menang atas ketidakmungkinan, atau dengan kata lain Anda bisa mengalami pengalaman supranatural di dalam kehidupan yang natural. Sekarang pertanyaannya, Pak, apa rahasia menang di atas ketidakmungkinan? Ini pertanyaannya. Atau rahasia, Pak, apa rahasia untuk saya bisa mengalami yang tidak mungkin secara manusia, secara kasat mata bagi orang lain tidak mungkin, tapi bagaimana saya bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak normal atau tidak natural bisa kita alami, kita mengalami pengalaman yang supranatural. Saudara, rahasianya ada nomor satu. Saya ingin menyampaikan rahasia pelan-pelan, saya harap saya selesai. Matius pasal 14 ayat yang 23, ternyata rahasia yang pertama, kalau saudara membaca tadi,
Yesus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 24 di sana dikatakan ia sendirian di situ berdoa seorang diri, diulangi lagi, ketika hari sudah malam. Nah, saudara, ternyata rahasia yang pertama adalah memiliki persekutuan private atau pribadi dengan Bapa. Perhatikan kata Yesus di dalam Alkitab tadi, ayat yang ke-24, ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian, diulangi 2 kali. Perhatikan kata Yesus berdoa seorang diri dengan Bapanya. Saudara dan saya seharusnya kalau saudara ingin mengalami pengalaman supranatural, saudara, ini hal yang wajib, yang kudu, yang harus dilakukan. Orang lain tidak punya persekutuan private yang pribadi, tapi Anda yang punya persekutuan pribadi, Anda berhak untuk mengalami pengalaman yang supranatural. Kalau itu contoh Yesus adalah pola hidup kita, saudara dan saya juga harus memiliki waktu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Saudara, kalau saudara pada waktu saya masih mahasiswa tingkat 2, saya mulai lahir baru dan saya dimuridkan. Lalu saya disuruh membaca Alkitab dan sejak itu saya membaca Alkitab setiap hari sampai hari ini. Saudara, kalau satu sudut orang yang baca Alkitab dan yang tidak baca Alkitab dalam sehari tidak kelihatan. Setahun pun kadang-kadang tidak nampak. Karena sudutnya kecil ya. Kalau ini saya tarik setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka jalannya jadi panjang dan jadi lebar. Sudutnya makin besar. Jadi kalau saudara setahun Anda yang baca Alkitab berdoa setiap hari dan yang tidak nampak saudara setahun. Tapi cobaan 5 tahun, saudara akan lihat perbedaannya. Dan kalau saudara udah berjalan selama 5 tahun, 10 tahun. Wow, kadang-kadang saya melihat Tuhan beda sekali antara orang yang rajin membaca Alkitab dan yang tidak. Satu hari saya mengajak anak saya ketemu dengan teman saya kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi dia datang ke Tangerang, ketemu dengan saya, dan kemudian saya tanya, ada apa kok kamu tergopoh-gopoh datang? Dia cerita bahwa dia mengalami kesulitan dalam keluarga, dalam ekonomi. Padahal teman saya sama-sama sarjana, dia malah Master of Science. Kenapa dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya? Oleh karena mereka tidak memiliki pengalaman dan spend waktu untuk berdoa dengan Tuhan setiap hari. Anak saya bertanya, kenapa teman papa sampai mengalami kesulitan seperti itu? Sampai nyekolahkan anaknya saja ke perguruan tinggi, notabene di IPB yang sama dengan di mana saya sekolah, dia di mana dia sekolah. Anaknya diterima di IPB dan untuk bayar sekolah saja sulit. Saudara, saya mau beritahu, sometimes saudara dan saya tidak kelihatan kalau saudara membaca Alkitab sehari. Sampai anak saya berkata, kenapa ya Pak? Kok begitu sulit? Saya kesempatan ngajari anak saya, kamu mesti banyak spend waktu dengan Tuhan setiap hari. Kenapa sih Pak orang yang membaca firman Tuhan setiap hari atau orang yang berdoa membaca Alkitab setiap hari dia bisa menikmati kebahagiaan? Karena orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan sering menerima arahan khusus dari Tuhan dan mengerti maksudnya. Itu sebabnya orang-orang ini dia tahu God ways and God will. Dia tahu jalan Tuhan dan dia mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidupnya tidak nabrak-nabrak. Rahasia kedua. Apa sih Pak rahasia kedua kenapa Petrus bisa berjalan di atas air, kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Rahasia yang kedua karena mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa.
atau memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan visi. Dari mana Bapak bisa ambil? Kalau saudara membaca ayat 24 sampai ayat yang ke-28, barusan kita baca. Waktu Yesus berjalan di atas air, semua orang berkata itu hantu. Yesus bilang, untung Yesus gak kepahitan ya. Yesus malah bilang, bukan, aku bukan hantu, aku Tuhan. Ini aku, kata Tuhan, bukan hantu. Banyak orang Kristen, kalau di tengah krisis, tengah pandemi, itu melihat Tuhan malah hantu, melihat hantu kayak Tuhan. Salah. Saudara, waktu mereka ketakutan, Yesus bilang jangan takut. Sebab kalau orang takut tidak bisa mengenali Tuhan dengan tepat dan dengan akurat. Jadi dengan kata lain pada waktu Yesus berjalan melintasi mereka, waktu Yesus mulai menenangkan mereka, aku ini bukan hantu. Nah saudara perhatikan, Yesus sengaja mendemonstrasikan berjalan di atas air adalah sesuatu yang tidak lazim dia kerjakan. Dengan kata lain Yesus sedang memprovokasi, kalau saya pakai kalimat yang menancap. Memprovokasi, adakah di antara kalian ini yang terprovokasi rindu mengalami seperti yang Yesus bisa alami. Banyak orang yang terprovokasi melihat sesuatu yang besar dari Tuhan, dia terprovokasi, tapi ada yang tidak. Dari 12 murid, 11 murid tidak ada yang terprovokasi, hanya satu yang namanya Petrus. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara bisa melihat kan? Jadi Petrus hanya satu orang yang namanya Petrus, dia yang terprovokasi dan dia yang ingin berjalan di atas air. Jadi 12 murid hanya dia. Saudara, saya melihat di tengah pandemi ini ada banyak sekali orang yang kena PHK. Di tengah PHK takut seperti orang berjalan di atas air. Ada yang di tengah itu dia melihat Tuhan. Ada yang melihat hantu. Ada yang melihat yang lain. Ketika dia melihat Tuhan, lalu dia cerita, dia bersaksi ketika saya berkunjung ke dalam kelompok-kelompok sel, dia lalu cerita, Pak, saya mulai bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Lalu kemudian Tuhan memberikan ide, kalau kamu memang sudah 15 tahun bekerja di pabrik sepatu, kenapa kamu tidak membuat usaha sepatu? Lalu kemudian dia mulai menelpon orang yang menjual alat-alat untuk membuat pabrik sepatu. Dia berpikir bahwa dia mampu membelinya. Setelah dia menghubungi, dia nggak mampu. Nggak mungkin, dia barusan di PHK. Lalu kemudian sebulan kemudian dia ditelepon, Pak jadi beli nggak? Jadi saya pengen punya, tapi saya nggak punya uang. Saudara tahu, dia kaget sekali. Lalu kemudian yang punya alat bilang gini, kalau Bapak punya kemampuan, udah nggak usah beli. Bapak kerjasama saja dengan saya, gedungnya pakai, alatnya saya sediakan, dan Bapak yang kerjakan. Dia kaget. Dia nggak perlu sediakan uang, dia nggak perlu sediakan pabrik, gedung dia nggak perlu, dan dia langsung mengatakan, iya ini jalan Tuhan. Lalu ketika dia bersiap, tiba-tiba dia memberitahukan kepada teman-teman dan buyer yang biasa dia jalankan, dan buyer semua datang kepada dia dan dia bisa mengerjakan sepatu itu. Orderannya 1.000, 2.000, 3.000 dan akhirnya dia menjadi seorang bisnismen yang berhasil. Kadang-kadang di tengah PHK, di tengah-tengah pandemi, justru Tuhan mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Kalau tidak ada pandemi dan dia tidak di PHK, mungkin dia jadi karyawan seumur hidup. Tapi gara-gara di dalam tengah pandemi dia di PHK, Tuhan malah mengubah.
Jadi ada satu keinginan yang kuat untuk seseorang bisa memasuki area ketidakmungkinan atau menang atas ketidakmungkinan. Saya mendengar kesaksian banyak sekali orang yang di PHK, di tengah kesulitan, dia pandang Yesus, dia punya kerinduan yang besar terhadap Tuhan dan bahwa Tuhan bisa menolong, dan dia akhirnya jadi businessman tanpa dia pernah berpikir sebelumnya. Rahasia yang ketiga, Matius pasal 14 ayat yang ke-29 dikatakan gini, ada 28 dia bilang, apabila engkau itu Tuhan suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, ayat 28. Ayat 29 kata Yesus datanglah. Perhatikan, apa yang ketiga? Saudara kalau mau menang terhadap ketidakmungkinan Anda harus menerima rema. Anda harus menerima rema. Apa itu Pak rema? Rema adalah suatu atau suara Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepada kita di saat kita masuk dalam masalah tertentu, saat tertentu untuk menghadapi masalah tertentu. Pak, apa bedanya rema dengan logos? Kalau logos adalah Anda semua firman Tuhan yang Anda baca setiap hari. Jadi kalau saudara membaca setiap hari firman Tuhan, tiba-tiba ada firman yang berbicara khusus kepada saudara dan itulah yang menyebabkan saudara menerima rema, yang lain belum tentu. Jadi kata datanglah itu rema untuk Petrus. Jadi kata datanglah itu adalah rema bagi Petrus. Di mana Tuhan berkehendak untuk Petrus bisa punya pengalaman baru berjalan di atas air. Jadi bukan untuk yang lain, walaupun namamu Petrus, jangan coba-coba berjalan di atas air. Ada 2 jemaat Coyonggi mau ikut KKR, di tengah-tengah banjir dia berkata begini, saya pernah mengalami membaca Alkitab. Saya pernah membaca Petrus berjalan di atas air. Tuhan, saya mau berjalan di atas air karena saya pengen ikut KKR. 2 orang ini berjalan di atas air, saudara, lewat sungai itu. Dia baru menginjak kakinya, langsung tenggelam gaya batu dan akhirnya 2 orang ini meninggal. Rema adalah suara Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepada saudara di saat tertentu untuk persoalan yang saudara hadapi. Jadi kata datanglah itu merupakan rema bagi dia. Saudara kalau pengen menang terhadap ketidakmungkinan, saudara mesti belajar untuk menerima rema. Orang yang menerima rema, dia harus setiap hari membaca firman Tuhan. Yang keempat, rahasia yang keempat. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Saya baca, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, perhatikan. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah saya. Apa sih Pak rahasia yang keempat? Rahasia yang keempat pada ayat yang ke-30. Ternyata saudara ketika berjalan dalam ketidakmungkinan atau berjalan dalam pengalaman supranatural, selalu ada ujian, namanya ujian iman. Ujian iman ini adalah ujian untuk saudara dan saya melihat apa yang Anda yakini, keyakinan dan kenyataan. Apa yang Anda percayai dan kenyataannya. Dalam pikiran Petrus waktu dia berjalan di atas air, yang lain gak bisa kok gue bisa, gitu kira-kira ya. Mungkin timbul kesombongan, mungkin timbul satu pride. Saya tidak tahu, karena gak ditulis. Tetapi yang dia tulis adalah waktu dia pandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Waktu dia lihat gelombang di kanan dan di kiri, dia kaget. Loh, ini gue mimpi apa beneran nih? Saudara, kapan sih dia mengalami kegalauan? Waktu Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air, artinya dia udah menang di atas ketidakmungkinan. Tetapi ketika Petrus melihat kenyataan bahwa ia bisa berjalan di atas air, ini menurutnya aneh nih, pengalaman yang tidak mungkin nih. Maka dirasanya tiupan angin keras,
maka Petrus mulai tenggelam. Perhatikan ya, saya perlu garis bawahi kata dirasanya. Saudara kalau mau berjalan di atas ketidakmungkinan atau menang di atas ketidakmungkinan, saudara nggak bisa gunakan perasaan saudara. Nggak boleh. Saudara harus hidup oleh iman. Dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, orangku yang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Tidak dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh perasaan. Bukan. Karena perasaan itu bisa berubah-berubah. Kalau masa pandemi perasaannya kok susah. Waktu enak, senang. Tapi kalau iman dia tidak didasarkan pada penglihatannya, tapi dia didasarkan atas percayanya kepada firman Tuhan dan kepada janji-janji Tuhan. Kalau kita hidup dengan penglihatan dan dengan perasaan manusiawi kita, maka saudara sering mengalami ketakutan pasti, kekhawatiran. Itu pertanda bahwa Anda hidup dengan mata jasmani saudara. Tetapi Tuhan ingin di masa-masa sukar, Tuhan ingin supaya saudara dan saya hidup dengan iman. Artinya hidup dengan penglihatan dan perasaan rohani yang didasarkan atas janji-janji Tuhan. Ini rahasia yang kelima sekarang. Jadi Tuhan ingin supaya saudara jangan pernah saudara hidup dengan penglihatan manusiawi, tapi belajarlah hidup dengan penglihatan dan perasaan rohani yang didasarkan atas janji-janji Tuhan. Sekarang makanya banyak orang yang goyah di tengah pandemi. Oleh karena apa? Karena dia gunakan perasaannya. Saya berdoa saudara di masa pandemi ini jangan gunakan perasaan saudara untuk mengambil keputusan. Saudara harus hidup dengan iman. The just shall live by faith. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekarang ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin keras, takutlah ia dan tenggelam. Lalu berteriaklah, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Rahasia yang kelima adalah mengendalikan intimidasi di dalam pikiran dan perasaan yang datang dalam hidup saudara di tengah kegelisahan. Dan kemudian meminta pertolongan kepada Yesus. Jadi kalau saudara tiba-tiba saudara takut, ciri kalau Anda tidak hidup dalam iman. Ciri bahwa Anda hidup dengan perasaan dan penglihatan manusiawi adalah takut, khawatir, gelisah. Itu tanda bahwa indera yang bekerja adalah indera jasmani saudara, bukan indera rohani. Kalau indera rohani yang bekerja, isinya apa? Damai, sukacita, penuh keyakinan. Itu sebabnya, hai kamu orang yang kurang percaya. Saudara, Tuhan tidak pernah keberatan, ini statement saya. Tuhan gak pernah keberatan kalau Anda percaya dengan janjinya. Tak pernah keberatan. Sekalipun menurut saudara itu terlampau besar, terlalu sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang terlalu sulit. Tetapi itu hanya bagi orang juga tidak terlalu sulit. Anda bisa melewati masa yang sukar kalau saudara menggunakan iman. Artinya Anda hidup berjalan berdasarkan janji-janji Tuhan. Ini statement saya, Tuhan tidak pernah berkeberatan Anda percaya dengan janjinya. Kalau Anda membaca Efesus pasal 1 ayat 19, Anda baca. Alkitab tulis gini, 18-19 Efesus pasal 1. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Jadi kalau saudara percaya, kuasanya bekerja hebat. Pada waktu Petrus berkata, Yesus tolong saya, kuasanya bekerja lagi. Waktu dia pandang Yesus, dia terangkat. Tapi waktu dia lihat gelombang, maka dia kemudian jadi takut. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Kenapa orang gelisah? Karena dia lihat gelombang.
Semua hal supranatural yang terjadi dalam hidup kita selalu harus ada unsur Tuhan. Ingat ya, Mazmur pasal 108 ayat 14, dengan Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi kalau Anda ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, menang terhadap ketidakmungkinan, maka saudara harus melibatkan unsur Tuhan kuat di dalam hidup saudara. Sekarang bagian yang terakhir, ayat 31 dan ayat 33 yang segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi yang keenam, saudara dan saya kalau mau menang terhadap ketidakmustahilan, Anda mesti mempertahankan keyakinan akan janji Tuhan sampai janji itu digenapi dalam hidup saudara. Yesus menegur Petrus, berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang?" Perhatikan ya, dengarkan saya nih. Takut, khawatir, bimbang, cemas, gelisah. Itu tanda bahwa kita kurang percaya akan janji Tuhan. Kenapa kok begitu, Pak? Ini Yesus yang bilang, "Hai kamu, kenapa kamu kurang percaya?" Yesus tidak pernah marah dengan kata, "Kenapa kamu terlalu percaya akan janjiku?" Enggak ada. Itu sebabnya kalau ini Tuhan kita percaya kepada janjinya Tuhan, Tuhan senang. Saya memilih percaya kepada janji Tuhan daripada percaya kepada yang kelihatan. Dalam Matius pasal 14 ayat 32, angin itu reda yang tadi kita baca. Angin itu redalah. Hanya Yesus yang dapat menolong kita dan meredakan intimidasi yang bergelora di dalam pikiran kita. Semua intimidasi yang bergelora dalam hidup kita, hanya Yesus yang bisa menolong saudara. So that's why, saudara, saya melihat banyak jemaat di masa sukar ini. Mereka ada yang kena PHK, ada yang kadang-kadang kena penurunan omset dan sebagainya. Tetapi saya melihat bagaimana ketika mereka berseru kepada Yesus dan mereka menang terhadap ketidakmungkinan. Saya berdoa kebenaran ini bisa menolong saudara. Jangan takut, jangan gelisah. Lewati masa pandemi bersama dengan Tuhan. Banyak kesempatan. Orang Chinese berkata kalau krisis itu bahasa Mandarinnya Wei Ji. Wei itu adalah krisis, dangerous. Wei itu dangerous, bahaya. Ji itu opportunity. Setiap kali saudara dan saya mengalami masa sukar, ada kesempatan yang baru. Tuhan memberkati.